Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan dari penjelasan adzan dan iqamah ya. Ustaz ulangi lagi, adzan dan iqamah itu hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah baik di waktu bepergian atau di waktu Anda mukim. Ya, waktu di luar ataupun waktu Anda mukim tetap hukumnya sunnah. Akan tetapi sunnahnya adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan ya, sunnah yang dikukuhkan. Adzan itu dianggap tidak sah kecuali saat masuk waktunya sholat ya, kecuali setelah masuk waktunya sholat. Sebelum sholat subuh masih jam 3 subuh adzan di Allahu Akbar tetap tidak sah adzannya ya, bukan adzan subuh. Oke, kalau seandainya belum masuk waktu dohor dia adzan dohor, apalagi ini waktu puasa. Orang belum adzan maghrib dia sudah adzan maghrib duluan, dimajukan jam 3 sore adzan maghrib. Wah, kacau ya. Tidak sah adzan itu kecuali setelah masuk waktu sholat ya. Kemudian sunnah-sunnahnya sholat. Nah, di sini anak-anak di halaman 51 itu yang dimaksud sunnahnya sholat itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. A B petik A D. Sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Nanti ditulis ya. Tugasnya hari ini adalah mencatat sunnah ab'adnya sholat apa. Yang pertama kunut, membaca kunut dalam i'tidal ketika rakaat yang terakhir dari sholat subuh ya. Juga kadang ada di saat sholat witir ada ya. Nah, nanti di sholat witir separuh yang kedua, jadi 15 hari yang kedua, mulai tanggal 16 sampai tanggal 30 itu biasanya sudah kunut. Kemudian membaca tasyahud awal ya, membaca tasyahud awal pada rakaat yang 3 atau 4 selain subuh yang ada tasyahud awal at-tahiyat yang pertama ya. Jadi gini anak-anak, Ustaz jelaskan bedanya sunnah ab'ad ini. Sunnah ab'ad ini kalau madhabnya Imam Syafi'i, nah nanti yang kalau perbandingan madhab yang lain silakan dipelajari waktu SMA ya, kayaknya SMP nggak ada perbandingan madhab. Anak-anak di saat fikihnya Imam Syafi'i itu dijelaskan bahwa ada dua sunnah, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kemarin Ustadz jelaskan tentang fardu ditinggal, tentang rukunnya sholat ditinggal, tidak sah sholatnya ya. Nanti nambah rokaat, kemudian sujud sahwi. Nah, kalau sunnah ab'ad ini anak-anak ketika ditinggal lupa ya, begitu intidal sami Allahu liman hamidah langsung sujud Allahu Akbar, tidak pakai doa. Nah, berarti harus mengganti dengan sujud sahwi ya, sebelum salam innaka hamid tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu sampai terakhir innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian at-tahiyat yang terakhir, tidak pakai baca lagi, tidak pakai baca at-tahiyat lagi. Begitu duduk, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud sahwi. Sujud karena lupa ya. Jadi ada dua yang sunnah ab'adnya sholat, apa saja? Kunut sama tasyahud awal. Rakaat kedua langsung, begitu rakaat kedua lupa langsung berdiri Allahu Akbar, di rakaat kedua ya Allah. Nah, sebelum salam nanti di rakaat yang keempat sebelum salam itu at-tahiyat sebelum salam, setelah selesai tahiyat sebelum salam, kemudian kita sujud sahwi, sujud subhanallah la yanamu sama seperti tadi ya. Sujud, duduk, sujud lagi, kemudian duduk at-tahiyat miring. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya anak-anak ya? Jadi sujud sunnah ab'ad ini ketika ditinggal
Sunnah ab'ad, nah ini ditulis ya. Sunnah ab'ad ialah sunnah yang ketika ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, sunnah yang ketika ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Yes. Lanjut di halaman yang halaman 52, sunnah hayat. Sunnah hayat. Ya, ditulis penjelasannya dulu. Sunnah hayat ialah sunnah yang ketika ditinggal tidak membatalkan sholat dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, ya. Sunnah yang ketika ditinggal tidak perlu tidak membatalkan sholat dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah hayat. Oke. Kemudian di situ apa saja sunnah hayat ada 15. Ya, 15. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Takbiratul ihramnya wajib, tapi mengangkat kedua tangan tidak wajib. Ya, ada orang yang ketika takbiratul ihram, ini di mazhab yang lain selain Syafi'i, ya. Ada orang yang ketika takbiratul ihram itu tangannya enggak pakai ngangkat gini. Wis pokok langsung Allahu Akbar. Begitu, ya. Ini juga jagani kalau orang sakit tangannya patah atau bagaimana enggak bisa ngangkat tangan gini, enggak apa-apa. Yang penting ketika sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada masalah. Walaupun tanpa mengangkat tangan gini tidak masalah. Oke? Kemudian selanjutnya anak-anak, ini usah jauhkan sedikit biar kalian tahu pergerakannya ya. Oke. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Meletakkan tangan kanan ya, meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Jadi seperti ini anak-anak, oke? Ya, ding ding ding, oke? Terus ini 3 jari, 3 jari di depan, 2 jari di belakang, ya. Kalau ada di bawah begini caranya, ya. Saya tak turunkan lagi biar kelihatan tuh, ya. Antara pusar, ini pusar, antara pusar, ya, antara pusar dengan dada, berarti ada di sini, ya. Berarti ada di sini. Oke. Ke atasan lah nih. Ya. Ini 2 jari ada di belakang, 3 jari ada di depan. Begitu ya. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini juga sunnah hayat. Tidak dipakai juga tidak apa-apa. Tapi kalau namanya sunnah itu kalau dipakai dapat pahala. Oke, jadi kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Apa itu? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Itu sunnah hayat. Kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Tentu bismillahnya wajib. Tentu bismillahnya wajib ya. Tapi ta'awudnya baca a'udzu, ada yang baca a'udzu dulu kemudian bismillah. Ada yang langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada masalah ya. Kemudian membaca amin. Ini juga sunnah hayat. Ono sing mingkem tok ndak ada masalah, tapi lebih baik dibaca. Kenapa? Mendoakan. Kemudian membaca suatu surat setelah Al-Fatihah. Membaca setelah Fatihah, membaca kulhu atau membaca surat-surat pendek itu termasuk sunnah hayat. Kalau ditinggal tidak apa-apa. Yang penting Fatihahnya yang wajib ya anak-anak ya. Fatihahnya yang wajib. Kemudian mengeraskan suara di tempat yang perlu dikeraskan dan merendahkan suara di tempat yang perlu dipelankan. Kemudian ya ini sama seperti ketika Fatihah, dikeraskan betul tidak apa-apa, agak dipelankan sedikit juga tidak apa-apa ya.
Kemudian takbir perpindahan, ya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah takbirnya itu sunnah hayat. Orang mingkem tok moro-moro bergerak blak 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 nggak apa-apa, cuma kalau namanya sunnah itu lagi-lagi ketika dikerjakan dapat pahala, ya. Kemudian membaca tasbih untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, sunnah. Kemudian membaca tasbih dalam ruku, ya, dalam ruku subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, itu juga sunnah 3 kali, ya. Jadi bacaan-bacaan itu sunnah semua kecuali Fatihah, wajib, ya. Mulai dari surat pendek ketika berdiri. Kemudian ruku, bacaan ruku sunnah, bacaan i'tidal sunnah, bacaan sujud juga sunnah. Nah ini, ya. Kemudian kedua tangannya, meletakkan kedua tangan di waktu tasyahud di atas kedua paha, ya, ini juga sunnah. Kemudian duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tasyahud yang pertama, ya, tasyahud pertama itu namanya duduk iftirash. Kalau yang miring itu yang namanya duduk tawarruk, yang lurus itu namanya iftirash, yang miring namanya tawarruk, ya. Duduk tawarruk, ya, ini tapak kaki kiri dimasukkan ke dalam kaki kanan, ya, seperti yang kalian sudah pelajari, ya. Kemudian mengucap salam yang kedua. Salam yang pertama wajib, ingat, salam yang pertama wajib, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah salam yang kedua ini sunnah, ya, salam yang kedua sunnah. Kemudian niat keluar dari mengerjakan sholat itu juga sunnah, ya anak-anak, ya. Jadi ini adalah sunnah-sunnah hayatnya sholat. Itu anak-anak yang perlu kalian pelajari pada hari ini, ya. Dicatat apa yang sudah diajarkan sama Ustadz mulai adzan dan iqamah tadi, kemudian sunnah hayatnya sholat, sunnah hayatnya sholat, pengertiannya, ya, pengertiannya dan apa saja yang ada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.